Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim bi ihsan. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat besar pada hari ini, yaitu nikmat kita bisa saling tatap muka, dan yang kedua nikmat Islam. Dan kedua, kita haturkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah memperjuangkan dakwah Islam ini sangat begitu kerja kerasnya, sangat begitu susah payahnya, sehingga nikmat Islam tersebut bisa sampai kepada kita pada hari ini. Baiklah, adapun selanjutnya saya akan memperkenalkan diri saya pribadi. Nama saya Anggi Septian. Saya di sini mengajar mata pelajaran tahfizul Quran untuk anak-anak MTS dan Al-Quran Hadis untuk anak-anak MA. Baiklah, adapun pada kesempatan kali ini sebelum itu saya ucapkan selamat datang kepada anak-anak sekalian di Madrasatis Sanawiyah Patra Mandiri Pelaju, dan selamat juga kepada kalian yang telah mengikuti MOS pada hari ini. Dan adapun selanjutnya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit sekelumit tentang menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Adapun menyelaraskan itu bisa kita katakan menyeimbangkan antara perkara kita di dunia dan perkara kita di akhirat. Menyelaraskan yaitu sama saja menyeimbangkan, berarti kedua perkara tersebut, dunia maupun akhirat, harus setara. Tidak hanya kita memikirkan dunia saja, dan tidak juga kita memikirkan kehidupan di akhirat saja. Sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aradad dunya fa alaihi bil ilmi." Barang siapa yang ingin mulia, bahagia, sentosa kehidupan dunia, maka hendaknya dia mempunyai ilmu. Dan juga man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mengejar, ingin mulia, ingin mendapatkan kehidupan di akhirat saja, maka hendaknya ia mempunyai ilmu, yaitu ilmu akhirat. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Dan begitu juga kata baginda Rasulullah, barang siapa yang ingin keduanya, hendaklah ia mempunyai ilmu. Maksudnya mempunyai keduanya, dunia punya, akhirat pun punya. Itu yang dimaksud menyelaraskan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejarlah, bergegaslah untuk mengejar kehidupan di akhirat. Akan tetapi kata Allah, "Wala tansa," jangan kamu lupakan, nasibaka minad dunya. Bagianmu dari dunia jangan kamu lupakan. Dengan kata lain, bahwa kita hidup di dunia ini, carilah sesuatu itu yang bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Misalnya dari kehidupan sehari-hari, makan bisa berpahala di sisi Allah, tidur bisa bernilai pahala. Dengan apa? Dengan niat yang baik. Misalnya kita makan pagi-pagi sebelum pergi ke sekolah, ya Allah, aku niat makan ini untuk supaya badanku kuat dan aku bersemangat menuntut ilmu, dan supaya aku juga tidak mengantuk di kelas. Nah, itu sudah dapat 3 pahala niat. Niat yang pertama, niat supaya tidak ngantuk ketika belajar di kelas.
Niat yang kedua supaya tidak malas-malesan di kelas, ya, supaya badan kuat, ya. Begitupun juga tidur. Ya Allah, aku niat tidur ini dengan niat supaya aku besok pagi aku bisa sholat subuh, ya, aku bisa pagi-pagi mengerjakan hal-hal positif. Itu pun juga bernilai pahala di sisi Allah, tergantung niat dan apa yang adik-adik sekalian niatkan dari dalam hati. Karena apa? Karena bahwasanya segala sesuatu perbuatan yang kita jalani ini, walaupun di sisi kita tidak bernilai pahala, bisa saja bernilai pahala di sisi Allah. Karena innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung dengan niat, ya. Kalau perbuatan itu baik, tidak dilakukan dengan niat yang baik, maka hampir perbuatan tersebut akan sangat sedikit mendapatkan nilai positif, ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, ya. Dan segala sesuatu apapun perbuatan itu tergantung dengan apa yang diniatkan. Oleh karena itu, di pertemuan kita pada hari ini, walaupun ini lewat daring, maka saya harap adik-adik sekalian yang baru naik ke kelas 7, saya harap adik-adik sekalian jangan melupakan perbuatan akhirat tanpa harus dipaksa. Contohnya sholat, karena sekolah kita ini madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, ya. Madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah islamiyah. Islamiyah itulah yang membuat kita ini mulia di sisi manusia dan mulia di sisi Allah. Maka dari itu, sholat zuhur tidak harus dipaksa, sholat asar pun tidak harus dipaksa, ya. Jadi intinya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat menanamnya, untuk ladangnya kita ambil di akhirat nanti. Panennya kita ambil di akhirat nanti. Wallahu a'lam bisawab. Mungkin hadza minni, mungkin ini saja dari saya pribadi. Ada salah kata saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Falaula fadlullahi alaina wa rahmatuhu lakunna minal khasirin. Kalau tidak dari keutamaan pertolongan dari Allah dan rahmatnya dan kasih sayang dari Allah, senantiasa kita ini pasti akan jadi orang-orang yang rugi. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian, peserta didik baru MTS Patra Mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.